Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat kreator Klub 387. Bahwa malam hari ini, tepatnya hari Sabtu malam Minggu tanggal 31 Juli tahun 2021. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita kesehatan, kerahmatan, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya dan juga yang lain termasuk sahabat kreator Klub 387 semoga dalam keadaan sehat walafiat dan apa yang menjadi cita-cita kalian menjadi kenyataan. Sahabat kreator Klub 387, bahwa pada malam hari ini tadi sore jam 3 itu saya dapat chatting dari saudara Bang Budi Pane. Bang Budi Pane ini berada di kampung Sungai Pinang, Morobungo. Dia chatting sama saya, Bang, saya itu mempunyai susuk emas, yaitu di sebelah kanan tangan saya. Apakah dari susuk tersebut itu berefek pada kodam yang mendampingi saya, sehingga terkadang saya itu suka emosi yang berlebih seperti itu. Berkemungkinan pertanyaan dari Mas Budi Pane yang berada di Sungai Pinang, Kota Muarabunga ini nanti saya jawab sedetail-detailnya. Berbicara tentang kodam, kodam adalah sejenis bangsa dari bangsa jin. Nek cara wong Jawa iku ya kena diunekke periwangan, pembantu, seperti itu. Kodam yaitu bisa satu dari amalan, yang kedua bisa juga dari susuk. Baik itu susuk itu adalah media benda kecil yang diberi asma, yang dimantrakan, didoakan, itu dimasukkan pada kita supaya apa yang kita inginkan dalam susuk tersebut itu sebuah kodam menjaga diri kita. Dan yang ketiga, kodam juga bisa dari benda pusaka, seperti itu. Maka dari itu, kodam apabila kita yang mempunyai berkeinginan, katakanlah satu ya kodam pengasihan, baik kodam kekebalan ataupun kodam pembantu yang lainnya, baik untuk pekerjaan dan segala macamnya, itu satu tetap bisa berakibat memakan daya energi positif yang ada pada tubuh diri kita sendiri, seperti itu. Kalau kodam dalam susuk, biasanya susuk yang dimasukkan berupa macam-macam, yaitu bisa dari kebanyakan itu bisa dari benda kecil, baik itu intan dan juga emas, seperti itu. Sebuah intan ataupun emas yang kecil itu bisa dimantrakan ataupun didoakan, ataupun bisa masukkan pada tubuh manusia, dan itu sebuah mantra itu bisa menjadikan kodam ataupun periwangan yang masuk dalam tubuh kita. Kalau di amalan, dari amalan tersebut bisa mendatangkan kodam juga, kan, tapi kodam secara lahir itu nggak bisa terlihat oleh mata. Kenapa? Dia sejenisnya bangsa jin yang hanya membantu merewangi kita dalam segala hal, baik itu kebanyakan kodam itu untuk, kalau kalangan pria itu untuk jaga diri, seperti itu. Katakanlah ilmu kekebalan ataupun segala macamnya, seperti itu. Untuk ini Mas Budi Pane dari Sungai Pinang ini tuh, bagaimana Mas supaya kodam tersebut tuh bisa keluar dari badan saya, agar saya tuh katakanlah menjadi manusia biasa yang normal-normal aja, seperti itu. Jika pada diri Bang Pane ini susuk untuk kekebalan ataupun daya pukul atau segala macamnya, itu Bang Pane bisa datang ke guru sampean yang dulu memasukkan
benda tersebut seperti itu. Dan juga bisa ataupun ke Bapak Kiai yang mursyid di situ, katakanlah di ruqyah atau di segala macamnya, itu juga bisa. Kalau saya sendiri emang dulu saya itu wah perewang nih oke, bahkan ada 4 hutam yang bersarang pada tubuh saya. Kan tapi ya seperti Bang Pani juga, dulu saya tuh sempat emosi meledak-ledak, tak terkontrolkan. Siapapun juga saya nggak takut pada siapa, baik itu tokoh masyarakat ataupun segala macamnya, tuh saya nggak mempunyai rasa takut, baik efek dari hutam saya sendiri. Akan tapi setelah saya pasrah diri pada Tuhan Yang Maha Esa, katakanlah takwa kepadanya, yaitu saya menjalani satu ruqyah dan juga pembuangan hutam sendiri, yaitu dengan cara mujahadah rutin. Saya niat dalam hati dan juga ikhlas untuk pelepasan hutam-hutam yang ada di dalam tubuh saya, seperti itu. Kalau untuk hutam susuk, baik itu emas juga intan, itu biasanya seorang bertujuan untuk menjaga badan ataupun segala yang lainnya. Sebenarnya itu manusia itu nggak ada yang ampuh. Dia nggak ada yang istilahnya tuh tahan tembak, tahan pukul, ataupun tahan tahan bacok, itu sebenarnya nggak ada. Secara lahir manusia itu hanya daging, juga tulang dan darah. Seketika juga orang itu misalnya kena pukul, baik itu benda tumpul ataupun silat, katakanlah besok, seharusnya dia itu berdarah. Akan tapi baik dari hutam yang ada dalam tubuh manusia itu tersendiri, itu bisa menjaga, katakanlah yang seharusnya dia itu terluka, tapi dengan perewangannya, dengan hutam yang menjaganya itu dia nggak terluka, seperti itu. Untuk perwujudan dari hutam sendiri itu bisa satu, wujudnya sih macam-macam. Ada yang macam putih, ada juga yang jin yang menyerupai manusia itu, karena dia bertaring, matanya merah. Ada juga yang sebuah naga, itu ketika dia menjelma menjadi manusia, jadi perewangan kita. Nah, kalau orang pintar yang tahu, dia juga bisa mengetahui bahwa hutam-hutam yang mengikuti mereka itu. Kalau dari hutam untuk sebuah amalan itu bisa biasanya itu diamalkan pada setelah sholat fardu, baik itu maghrib dan juga subuh. Biasanya seperti itu. Waktu yang baik untuk mengamalkan sebuah amalan itu adalah sehabis maghrib dan juga sehabis subuh. Akan tapi bila mana sampean itu udah merasa bosan dengan amalan-amalan tersebut, bisa ditinggalkan dengan ikhlas, yaitu nanti perlahan itu hutam sendiri akan melepas. Cara Jawa niki semakin gaman ataupun pisau, arit segala macamnya itu diasah sesering mungkin, dia lebih tajam. Tetapi bila dia perlahan dia ditinggalkan, dia akan pergi dengan sendirinya, seperti itu. Karena apa? Hutam itu biasanya ya tetap memakan energi positif yang ada diri kita sendiri, seperti itu. Jadilah orang-orang yang wajar aja lah, seperti itu. Dulu memang saya itu banyak banget macam-macam amalan. Misalkan satu amalanku dhisik kae Bismillahirrahmanirrahim, kaf ha ya ngain sot ha mim ngain sin qaf, seperti itu. Dan diiringi juga dengan ala wal bisani wa ibatan wa jalatan wa khiyadal ada yang anibil mahat. Ada juga asal jati turuteng iman kroso ing ati, kroso ing ati, seperti itu. Tapi semakin lama saya tinggalkan. Karena apa? Saya pikir hal semacam itu gimana ya, agak enggak mempersatukan Tuhan, seperti itu kalau pendapat saya. Dan juga ada juga ya qaharu ya jabaru ya dal badhiyatin antal ladila yuqul intiqom, seperti itu. Tapi amalan saya seperti itu dulunya memang saya tinggalkan, bertujuan untuk saya jadi wong biasa wae, seperti itu. Maka dari itu saya jawab dari pertanyaan Budi Bane yang ada di Sungai Pinang, Muaro Bungo. Alangkah baiknya kita itu hanya manusia biasa sih, nggak mempunyai kelebihan apa-apa.
yang mempunyai ilmu ataupun mempunyai segala macam itu hanya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sekiranya mungkin itu alangkah lebih baiknya jadi yang normal-normal saja. Katakanlah kita itu mempunyai berat badan yang 50 kilo, kita mau memuat sebuah barang yang seberat 80 kilo, otomatis kita itu nggak mungkin. Kelebihan berat yang kita muat itu nggak mungkin. Kalau kuli-kuli panggul di pasar itu mungkin biasanya itu dia pakai susuk semacam itu, baik raja atau segala macamnya. Karena sebuah raja itu juga dijaga oleh Khodam apabila rangkaian huruf hijaiyah baik dari alif sampai hamzah ya itu semuanya dijaga oleh malaikat terkecuali lam alifnya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ini adalah sebuah pertanyaan dari Bang Budi Pane dari Sungai Pinang, Muarobungo. Semoga bermanfaat buat Bang Budi Pane dan juga yang lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan dari saya. Tetap standby, tetap dukung kami yaitu di channelnya Kreator Club 387 dengan cara like, komen, subscribe dan juga share di channelnya Kreator Club 387. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.